Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihimin wal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahimin wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muktahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jazadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa bertemu kembali, masih bisa bersilaturahmi kembali di channel Gus Idris Family dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga semuanya kita mendapatkan pertolongan beliau di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mendoakan juga buat sahabat GIF dimanapun berada. Semoga yang lagi dalam kesusahan, semoga yang lagi dalam masalah dimudahkan segala masalahnya, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kelimpahan rezeki, diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, malam hari ini saya berada di rumahnya Mbah Rembang, Pak Rembang, biasanya orang sekitaran sini memanggil Ki Rembang. Jadi beliau ini salah satu seorang tokoh di daerah sini yang mempunyai keilmuan gaib, sahabat. Ki Rembang ini bisa mengobati ataupun bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dengan media dia bisa memindahkan penyakit, baik itu ke dalam telur, ke dalam binatang, ataupun ke dalam kayak kelapa, seperti itu, sahabat. Jadi menurut warga di sekitar sini, beliau bisa memindahkan penyakit dari tubuh manusia ke benda-benda lain, ya, yang saya sebutkan tadi, seperti ke hewan, telur, ataupun kelapa. Jadi penyakit tersebut dipindahkan oleh Ki Rembang ke benda tersebut. Juga setelah oleh yang sakit itu dibelah ataupun dipecah, memang isinya banyak sekali, sahabat, isi daripada benda-benda tersebut yang telah dipindahkan. Contohnya yang ada di dalam telur itu isinya bisa jarum, bisa rambut, bisa paku. Begitu juga yang ada di dalam kelapa. Jadi jika kelapa tersebut dibelah, maka isinya juga hampir mirip seperti media-media yang biasa dipergunakan untuk santet, yaitu isinya paku, beling, rambut, seperti itu, sahabat. Jadi pengobatannya beliau ini adalah memindahkan penyakit yang ada di dalam tubuh pasien ke suatu benda. Untuk lebih jelasnya, sahabat, kita langsung aja menemui beliau. Kali ini saya sudah ada di rumahnya beliau, sahabat. Jadi alhamdulillah beliau juga welcome kepada kita. Jadi ya, kita tadi udah izin kepada beliau bagaimana kalau diliput dan disiarkan secara langsung.
baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Nah, kemudian beliau oke, nggak apa-apa, beliau malah setuju sahabat, beliau tidak takut, gentleman ya sahabat. Baik sahabat, tanpa panjang lebar lagi, ayo kita langsung kepada beliau. Beliau sebenarnya sudah siap sahabat, siap tempur. Mari sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki Rembang ya. Ki Rembang, orang sini memanggil saya Ki Rembang. Ki Rembang. Ki Rembang, sahabat. Ki Rembang itu sama dengan macan. Ada namanya macan Rembang, sahabat. Nah, tapi kalau ini sepertinya macan poleng, sahabat. Macan hitam. Dia Rembang itu kan salah satu nama macan ya. Sebenarnya kumbang. Oh, kumbang. Macan yang hitam itu kumbang. Karena saya punya hikmah, punya ilmu, punyaan macan kumbang. Gitu, yang disebut zaman dahulu Datuk Panglima Kumbang. Waduh. Makanya Panglima Kumbang, sahabat. Saya ambil itu ilmunya itu, jadi saya mempunyai karomah macan kumbang. Jadi terkenalnya nama saya di sini Ki Rembang, gitu terkenal. Bukan Ki Kumbang, Ki Rembang. Ki Rembang. Ki Rembang, itu terkenalnya di desa saya. Jadi nggak ada orang yang berani sama saya gitu, mau macam-macam gitu, nggak ada yang berani sama saya. Takut digigit sama macannya itu. Ya mungkin juga karena saya itu bisa gitu untuk menampakkan macan saya itu. Kalau misalnya dia nggak kemana-mana gitu, saya bisa memanggilnya gitu. Macannya. Macan itu. Dikasih makan apa macannya? Pak Ya Rembang? kalau makan itu kan itu bukan macan asli, itu cuman karomah. Jadi misalnya mau makan gitu ya candu yang asli. Candu gitu. itu apa? Coba. Candu, kata orang Jawa itu candu. Itu kalau ngomong bahasa candu itu mungkin sama candu atau Menyan gimana. mungkin, menyan bukan? Menyan bukan, itu di atasnya menyan, itu mahal itu candu. Juga nyarinya itu susah gitu. Dan kalau ada misalnya orang sakit kena santet, nah itu harus memakai itu. Candu Kalau, itu. Candu kalau memindah-mindahkan penyakit-penyakit itu gitu. Kalau nggak memakai candu susah gitu. Terus misalnya penyakitnya sampean kalau misalnya kena santet gitu misalnya. Saya bisa mengeluarkan lewat telur, lewat kelapa gitu penyakitnya itu saya pindah. Misalnya ke kewan itu juga bisa, ke kambing, ke sapi itu juga bisa. Cuman kalau misalnya dipindah ke kambing, ke sapi itu maharnya kan mahal. Karena kambing bukan sembarang kambing, sapi juga bukan sembarang sapi. Kalau lewat hewan gitu. Kalau kambing harus kambing yang hitam mulus terus ada ikatnya. Itu yang putih ikatnya, gitu. kendit kata orang Jawa, kambing kendit. Begitu juga kalau lewat sapi. Gitu. Sampai berapa maharnya, Pak Rembang? Ki Rembang? Macem-macem. Kalau lewat sapi atau kambing itu puluhan juta itu, bahkan ratusan juta gitu. Kalau cuman lewat telur atau kelapa itu sampai 15 juta, 21 juta saya mintanya maharnya itu. Itu karena saya memindahkan penyakit itu bukan sembarang memindahkan, saya harus tirakat 41 hari gitu. Kalau lewat semacam telur, semacam kelapa gitu 41. Tirakatnya seperti apa, Pak Rembang? Ya saya itu nggak makan, nggak tidur, Nggak mandi, gitu 41. nggak berhubungan badan. Enggak. Ya kalau malam kan nggak apa-apa berhubungan Enggak badan. bisa, yang Nggak boleh namanya juga? tirakat nggak boleh gitu. Gitu. Ngomong-ngomong udah punya istri apa belum, Pak? Saya istri ada 3. Oh, gitu. 3. Berarti kurang ada sakti 3. masih kalau cuma 3, Pak Rembang. Ya kalau
Yang lain sih ada gitu. Berarti yang diketahui oleh masyarakat tiga, tapi simpenannya puluhan ya, gitu. Kalau masih simpenan masih ada. Ya Allah. Ya gimana lah orangnya tertarik ke saya Waduh. semua gitu. Masa orang Dargombes gini banyak yang tertarik. Ya, bukan seperti ini pandangan dia, karena dia sudah kena guna-guna juga gitu. Kenapa rambutnya harus dikedepan-depankan gitu? Karena biar nggak ini masyarakat Takut di sini. karena ini, di syuting ini. Di syuting juga biar nggak terkenal gitu gitu ya. saya itu. Tak kirain karena wajahnya jelek menakutkan jadi rambutnya. Saya nggak mau terkenal seperti orang-orang gitu. Ya nggak dipakai syuting aja nama saya udah kemana-mana kok. Udah Terkenal di dunia gaib ya? Iya, Kok udah kemana-mana. Banyak yang datang untuk Iya, berobat benar. ini itu banyak yang berobat. Tapi ngomong-ngomong ini kok sepi pasiennya? Apa udah tutup apa gimana? Pasiennya tadi sudah saya obatin, udah pulang semua karena waktunya sudah malam. Gitu. Karena saya jam-jam segini ini kalau nggak nemuin sampean sudah semedi saya itu. Waduh, semedi. Dan kalau sudah semedi jangan ada satupun yang mengganggu saya. Walaupun istri anak gak boleh gitu. Kalau namanya semedi itu, iya biar kesaktian saya itu biar nambah. Itu yang namanya semedi. Ngomong-ngomong mana nih kumbangnya Pak? Saya pengen kenalan. Kalau Pak. kumbangnya sekarang Macan lagi, kumbangnya, iya, saya pengen kenalan saya. Lagi pergi mas, lagi pergi jauh mas. Apa? Karena ada Pergi tugas. kemana Pak? Jalan-jalan ke mall itu apa? Ke Gunung Kelur, Wah. tempatnya di Gunung Kelur. Tak kirain lagi jalan-jalan ke Indomaret apa ke mall gitu. Itu pulangnya tertentu. Oh, itu alah. kumbangnya itu. Macan kumbang. Hmm. Berarti samain kayak juga pakai perewangan gitu berarti ya? Bukan perewangan, memang sudah gimana ya, dia tuh selalu ngikutin saya. Pernah saya usir tapi dia nggak mau. Kumbang itu mau ngikutin saya terus gitu. Berarti salah satu yang membantu samain pengobatan ya juga macan kumbang itu? Bukan, kalau Bukan. pengobatan karena kalau kena santet misalnya saya nggak mampu, nah itu baru dibantu oleh kumbang. Itu si kumbang itu. Apa nggak malah stroke pasiennya Pak dibantu oleh macan kumbang ini? Yang nggak gimana mau stroke gitu. Ya buktinya udah pada nggak ada yang kembali ke sini lagi yang diobatin, yang nggak tahu sembuh kata nggak mungkin sembuh. Nggak ada kembali lagi. Aduh, jangan-jangan nggak kembali lagi karena takut ya. Nggak tahu itu, nggak ini kayaknya. Yang pastinya juga jauh-jauh mas saya itu mas. Dari mana Pak? Dari Amerika, Jepang, Arab? Kalimantan, NTB, Sulawesi itu pada datang ke saya semua itu. Kalau yang kena santet itu, makanya jangan sampai nggak percaya kalau santet itu nggak ada. Jangan, santet itu pasti ada. Mas. Masih ada ya santet itu ya Pak? Ada mas, santet itu benar-benar ada. Walaupun di zaman Nabi Musa pun, Iya. kan sampean tahu Pak Ustadz, di Nggih, zaman Nabi Musa kan ada Fir'aun dulu, sihir yang namanya sihir. Benar. Wah, Kan memang santet ini sahabat yang sihir ataupun ilmu-ilmu semacam itu memang yang paling tinggi atau tingkatannya yang berada di Timur Tengah tersebut sahabat, karena memang asal muasal santet kan berasal dari sana seperti itu sahabat. Terus kalau di daerah sini, daerah mana Pak yang paling, kalau di Jawa lah wis yang paling, di Indonesia lah ya, santet yang paling terkenal itu daerah mana? kalau mengenai santet di mana-mana Jawa, Banyak, ada. di Jawa, di Sunda itu tetap ada, apalagi di Jawa tetap ada, Tetap di ada, mana-mana ilmu sihir itu ada. Itu walaupun santet kan namanya santet itu sihir juga, dan juga santet itu macam-macam mas. Ada santet untuk yang menyakitkan itu ada, untuk nyantet perempuan biar perempuan itu suka sama saya itu ada. Pengasihan pun itu namanya santet mas. Pengasihan karena apa dinamakan santet? Kalau orang disantet pakai pengasihan, perempuan bagaimanapun ikut tetap kena mas. Gitu, tetap kena mas. Pakai media apa men kalau
seperti pengasihan atau pelet itu, Pak? Kalau saya biasanya Mas, kalau nyantet perempuan itu ya pakai medianya rokok Mas, ditaruh ke rokok. Kalau kenal sama orangnya paling enggak ditaruh ke makanan. Itu gitu. pasti itu. Itu belum tentu Mas. Tak kirain langsung Enggak. dimakan, orangnya langsung kelepek-kelepek tergila-gila Enggak, Mas. seperti itu. Karena rokok ini gini Mas, saya itu selama kalau mediasinya pakai rokok ya kita ngambil rokok satu Mas ya. Ini rokok ini kita harus tirakat selama 3 hari Mas. Ya. Puasa. Nggak puasa tirakat Mas. Kalau puasa mah enak tidur. Kalau tirakat nggak bakalan tidur Mas. Oh, beda ya, Pak? Beda. Itu ditaruh di rokok Mas. Pengasihan itu Mas. Setelah kita tirakat 3 hari, nah baru kita di apa itu Mas namanya? Nah, dirokok lah. dirokok Mas. Nah, kita ngerokoknya itu di dekatnya perempuan itu. Jadi asap itu dia juga kan kena bau asap rokok. Nah dari situlah Mas, perempuan itu kalau udah kena ngisap rokok ini, itu baru tertarik Mas ke saya, gitu. Gitu ya. Nah itu pun namanya santet, gitu. Itu terus maksudnya yang dikirim itu apanya kok bisa tertarik seorang wanita kepada laki-laki itu, ataupun sebaliknya laki-laki kepada wanita kok kena pelet? Apa ada jinnya apa gimana? Itu kan gini Mas, kalau masalah itu kan namanya kita itu namanya perempuan tuh harus tahu Mas. Jadi setiap saya tirakat itu nama perempuan tuh saya sebut Mas. Oh, seperti sugesti gitu apa? Cabang bayinya seperempuan itu saya sebut setiap hari selama saya tirakat itu Mas. Jadi gimana nggak bingung Mas, perempuan kalau disebut setiap malam sambil perutnya lapar, sambil mata ngantuk, Gitu apa nggak ya, bingung, gitu. tertarik akhirnya Mas. Benar, Gitu. Terus kalau umpamanya si target ini jauh apa juga bisa, Bang? Bisa Mas, jangankan kita itu dekat misalnya daerah sini sampai kemana gitu, di luar negeri pun pulang Bisa ya? Mas, bisa pulang. Juga pakai media asap rokok apa enggak? Iya bisa walaupun pakai media rokok, yang penting asapnya bisa keluar. Itu angin kan kemana-mana asap itu Mas. Walaupun dia nggak berbau asapnya rokok ini, perempuan itu yang penting saya panggil setiap malam dia akan bingung Mas. Di sananya itu Mas. Ya Allah. Terus ngomong-ngomong ini Pak Kirembang, sampean kan terkenalnya di sini tuh mengobati santet ya, mengobati penyakit-penyakit non medis gitu. Dan terkenalnya sampean tuh memindahkan penyakit si pasien ini ke benda-benda lain ya kan, seperti kelapa, hewan, terus telur. Ini mana ini kok nggak ada telur kelapa apa di sini? Apa gimana? Iya, sudah selesai Mas. Saya sudah nggak memakai itu kalau nggak ada pasien Mas. Jadi nunggu pasien dulu. Kalau pasien itu ada, nah itu saya baru ngambil gitu. Padahal saya kesini ini penasaran Kirembang. Saya penasaran ingin membuktikan apa memang benar-benar bisa itu loh memindahkan penyakit tersebut ke media seperti ini. Nggak bisa Mas, karena nggak ada pasien. Karena Jadi kalau nggak nggak ada ada pasien gimana? Siapa yang mau saya ambil penyakitnya itu? Masa sampai sembuh gini mau saya ambil? Kalau saya ini kira-kira ada penyakitnya Sampai enggak? itu nggak ada Mas, tapi sudah diancam. Waduh, Gitu, sudah diancam sahabat. Kayaknya itu. Harus minta ini. Sampean itu Ini punya. harus minta Ya. pagar ini sama Kirembang ini Pak. Saya sudah diancam sahabat. Kayaknya udah diancam sampean ini. Berapa maharnya kalau untuk pagar Kirembang? Itu kalau pagarnya itu pagar sampean diri. murah Mas. Berapa? Itu asalkan sampean ngikutin cara saya paling cuma 7 juta sampean itu. 7 juta sahabat sih Pak buat pagar diri sahabat. Aduh, susah banget cuma buat pagar diri 7 juta 7 sahabat. juta. Ya Allah, Gitu. padahal kita sendiri udah diajarkan sahabat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sangat simpel sekali dengan membaca bacaan-bacaan yang memang sudah disunahkan oleh
Kanjeng Nabi Muhammad dan dicontohkan oleh ulama-ulama kita. Nggak perlu bayar jutaan ya sahabat ya. Tapi namanya orang kadang-kadang inginnya yang instan, inginnya yang apa ya, nggak ribet seperti itu. Tapi gini ya Mas, bukannya saya meremehkan sampean Nggih. berilmu Arab. Tidak. Waduh, ya berilmu Arab. Ya, Nggih, saya gimana? tidak meremehkan. Saya juga mungkin walaupun saya nggak tahu sampean entah sholatnya itu setiap waktu atau jarang, Nggih, saya nggih. juga nggak ngerti. Sedangkan yang saya tahu kiai, kiai pun udah masih bisa kemasukan. Iya, Kiai benar itu, ya. itulah Benar memang Pak. ilmu sihir. Pak Rembang memang benar. Jangankan sampean Mas, Nabi pun masih kena sihir. Nggih, nggih memang. Benar. Gitu loh. Makanya jangan suka meremehkan ilmu santet. Jangan. Karena orang punya ilmu santet itu jarang tidur. Sebelum orang itu kena benar-benar itu nggak bakalan tidur dan nggak bakalan makan. Mas. Itulah Ya dukun benar. santet. Jadi bisa digarisbawahi di sini sahabat. Sebenarnya kita tidak boleh menantang-nantang orang ataupun meremehkan juga tidak boleh. Tapi yang penting kita juga tidak perlu takut dengan yang namanya santet gitu, sahabat. Kita tetap berpasrah diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah disunnahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah hal-hal seperti santet, teluh atau sebagainya pelet itu nanti akan akan terlindungi kita dari hal-hal demikian. Ini mana ini Ki Rembang? Waduh, ingin saya pembuktian sebenarnya ini. Saya nggak bisa sekarang membuktikan karena nggak ada pasien, Pak Ustadz. Nggak Berarti ada harus bawa pasien ya. dulu ini ya. Harusnya ada pasien yang benar-benar sakit, gitu. Udah jauh-jauh ke sini sahabat, cari pasien katanya. Ya wes, saya kapan-kapan kesini lagi aja ya. Bisa. Kira-kira pas Bisa. waktu banyak pasien itu saya boleh nggak kalau diliput seperti ini? Sampai pas nangani pasien apa-apa. Waduh, jangan. Waduh, nggak mau sahabat. Terus gimana pembuktiannya sahabat? Nggak mau saya terkenal itu. Nggak Waduh, mau. kan enak kalau terkenal Pak, bisa jadi Waduh, artis sampean. Jangan, saya nggak mau terkenal seperti orang-orang yang lain itu. Nggak mau. Lah nggak terkenal aja pasien saya udah pulang pergi. Apalagi saya terkenal gitu. Aduh, ya baiklah sahabat, karena di sini Ki Rembang ini sekarang nggak mau karena nggak ada pasiennya untuk membuktikan keilmuannya tersebut. Yang kedua juga medianya ini juga belum beliau siapkan sahabat. Sudah habis katanya tadi, udah banyak pasien. Jadi mungkin lain kali saya beserta tim atau kameramen mau datang ke sini lagi. Boleh ya Ki ya? Mau datang. Boleh. Jadi kita lain kali datang ke sini lagi. Barangkali beliau, atau kalau enggak kita bawa. Gimana kalau saya yang bawa peralatannya seperti kelapa atau telur? Gimana? Boleh enggak? Waduh, jangan, nggak boleh itu. Enggak boleh sahabat kita yang bawa medianya, peralatannya. Itu larangan dukun itu. Mas. Jadi yang menyediakan harus saya Ki Rembang sendiri, seperti iya. kelapa sama telur. Iya, itu. Walah. Gitu. Ya Nggak sahabat, bisa. mungkin sahabat yang bisa menilai sendiri dari tayangan ini apa yang beliau sampaikan. Jadi saya tadi rencananya mau membawa sendiri seperti kelapa, telur, tapi sama beliau tidak boleh, katanya harus kelapa dan telurnya atau hewannya dari beliau sendiri sahabat. Saya tidak mau suudon di sini, biar sahabat sendiri yang menilai seperti apa pengobatan yang beliau lakukan. Ambil sisi positif dari tayangan ini, buang sisi negatifnya. Sekali lagi perbanyak diri, bentengi diri dengan sholawat, dengan istighfar. Semoga kita semuanya dijauhkan dari yang namanya santet, teluh, dan pelet. Insya Allah kita semua akan terlindung dari hal-hal yang demikian. Baik sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati para sahabat semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.